Oke ya, Anda lihat di halaman 3. Nah, maksud dari soal, anggap kita karyawan PT Mentari sekarang ya. Nah, perusahaan kita ini bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang dagangan ya, jual beli barang-barang elektronik termasuk retail ya. Jadi pekerjaan kita adalah kulaan barang, kemudian kita jual kembali dengan mengambil keuntungan sekian persen. Misal HP, kita kulaan HP itu harganya 5 juta. Nah, kita jual 5.500.000 gitu ya. Ini ada barusan masuk siapa ini ya? Oke ya. Nah, kemudian informasi di sini ada tata perkiraan mulai dari aktiva dan nomor perkiraannya ya. Nah, ada berapa ini aktivanya? 7 ya. Hutangnya ada berapa? 3 nama rekening ya. Modalnya ada 1, pendapatan ada 3, HPP ada 5, beban ada 3. Nah, yang agak berbeda dengan di perusahaan jasa ini adalah pemilihan link account. Artinya kalau kita menjual secara kredit maka muncul piutang ya. Nah, ada asset account for tracking receivable dan check account for customer receipt. Artinya saat kita menerima pelunasan, ada orang bayar utang ke kita, maka piutang kita bertambah di sini. Dan piutang kita berkurang. Yang bertambah adalah bank mandiri kita. Jadi dia transfer uang ke bank mandiri kita. Nah, sebaliknya pada saat kita melunasi hutang ya, maka hutang kita berkurang. Dan sebaliknya ya, bank mandiri kita pun juga berkurang, namun tempatnya berbeda. Hutang berkurang di debit ya, dan bank berkurang di kredit. Jadi ini antara piutang dan bank mandiri, hutang dengan bank mandiri ini saling link ya, saling berhubungan nanti saldonya. Ya. Berikutnya ada informasi neraca pada akhir Desember 2015. Ingat, saldo akhir Desember 2015 merupakan saldo awal Januari 2016. Nah, saat akhir Desember, akhir tahun itu yang kita miliki adalah ini, kas 10 juta, Bank Mandiri 24 juta, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini yang juga ada bedanya dengan perusahaan jasa ya. Ada buku bantu di sini untuk kartu-kartu yang Anda harus punyai kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dagang ya atau retail. Nah, buku bantunya ada 3. Yang pertama itu adalah buku bantu customer atau istilahnya kita kenal kartu piutang. Ini artinya bahwa kita punya piutang ke dua pihak ya. C1 berarti ke customer ya. Jadi kita pernah jual ke toko A dan toko B secara kredit. Ya, nama perusahaannya toko A, C1 customer 1 dan C2 toko B. Masing-masing ini kita punya piutang. Suatu saat harus kita tagih. Berikutnya yang kedua itu adalah kartu hutang. Berarti kita sejarahnya, historinya pernah beli ke PT X dan PT Y yang sampai dengan saat ini belum kita lunasi. V1 vendor penjual ya, vendor pertama PT X dan vendor kedua PT Y. Kartu yang ketiga yaitu kartu stok. Ya, artinya di sini barang-barang apa saja yang kita jual. Contohnya secara sederhana kita hanya menjual 2 jenis barang saja, yaitu HP atau komputer ini ya. HP merek Lenovo dengan harga beli saat itu 500.000. Harga beli, purchasing price. Kemudian saat ini merek Lenovo ini kita punya 50 unit di gudang. Nah, 50 unit ini kalau kita rupiahkan maka nilainya adalah 500 harga beli dikali stoknya, jumlah stoknya, kuantitinya 25 juta ya dikalikan. Begitu juga dengan Acer itu 600.000 dikalikan di gudang ada 20, kalau dirupiahkan 12 juta gitu ya. Nah, kemudian
transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Pernah kita ngambil uang, kemudian beli secara kredit, kemudian kita terima pelunasan, kita retur, bayar utang, kemudian kita jual, ya, dan seterusnya sampai dengan tanggal 30 Januari. Ya, jelas ya maksud dari soal. Nah, pertanyaannya adalah Anda diminta untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca secara cepat dengan menggunakan apa? Program Mayop. Oke, sekarang bagaimana caranya? Anda bisa lihat di tutorial mulai halaman berapa ya? Ini, halaman 15. Halaman 15. Oke, apa saja langkah-langkahnya ya? Langkah-langkahnya lebih banyak daripada saat kita mengerjakan laporan keuangan di sebuah perusahaan jasa yang seperti kemarin, ya. Langkahnya ada langkah 1 mengisi identitas, kemudian langkah 2 membuat nama dan nomor rekening, berikutnya langkah ketiga itu adalah mengisi saldo awal, sampai sini masih sama ya. Nah, ini yang sudah berbeda. Langkah keempat mengisi default customer, kemudian mengisi default vendor, kemudian langkah keenam mengisi buku-buku bantu yang ada 3 tadi ya, kartu hutang, kartu piutang, dan kartu stok. Langkah ketujuh ini adalah, nah ini langkah 6, 7, 8 ini mengisi kartu-kartu ya. Nah, nanti kita coba cut ya, kalau sampai dengan hari ini sepertinya masih langkah ke-8. Sekalian kita belajar bagaimana kalau hari ini nggak selesai kita simpan, besok melanjutkan ya, bagaimana cara menyimpannya. Kemudian langkah ke-9 baru membuat jurnal transaksi, dan langkah ke-10 itu adalah melihat laporan keuangan ya. Oke, baik, kita mulai dengan langkah yang pertama dulu ya. Semuanya silahkan Anda buka halaman tutorial. Halaman berapa ini ya? 15 ya. Kita mulai dari mengisi identitas perusahaan. Kita buka dulu di sini, cari yang bunyinya Mayop. Nih, oke. Ini. Ya, kita create. Kemudian sama dengan yang jasa kemarin, next. Kemudian kita namanya adalah PT Mentari. Mentari. X 2000 berapa tadi, 16 di soal, kemudian di sini Desember, kemudian Januari 12, oke, next, I would like to start. Nah, ini diganti dengan retail, kemudian jualan apa, HP atau komputer. Kalau komputer dealer boleh ini ya. Next, change, saya letakkan di, saya boleh Anda nanti silahkan YNR dokumen, saya kasih nama filenya biar mudah untuk melanjutkan ya. Junior, nanti kalau Anda boleh pakai nama Anda sendiri-sendiri ya, saya save. Kemudian next, comment center. Akan muncul tampilan semacam itu. Itu adalah langkah pertama ya, langkah pertama. Nah, sekarang bagaimana langkah kedua? Nih, langkah kedua itu menciptakan nama dan nomor rekening. Namun ingat, kalau di perusahaan jasa kemarin dengan cara apa? Klik new ya, klik new, terus semuanya klik new. Tapi kalau di perusahaan dagang, karena ada link dengan bank nanti ya, maka ada 3 nama rekening yang saya kasih tanda bintang. Ini cara menciptakannya bukan dengan cara klik new ya, tapi nanti di replace, double klik ya. Nama rekeningnya kan banyak ini ya. Ingat, yang 3 yang saya kasih tanda bintang itu caranya bukan dengan cara klik new. Kita praktekkan ya. Sambil Anda lihat.
Caranya adalah klik account, kemudian account list ya. Nah, kemudian sama caranya dengan yang kemarin, ganti ini bahasa Indonesia, Aktiva. Oke, kemudian liability ganti kewajiban. Kemudian equity ganti dengan modal. Oke, income pendapatan. Kemudian ini HPP, harga pokok penjualan. Kemudian ini adalah beban. Berikutnya ini adalah pendapatan lain-lain. Kemudian ini adalah beban lain-lain. Oke. Sudah, judulnya saja sudah kita ganti, namun nama rekening yang ada di bawahnya belum kita ganti ya. Nah, sekarang ingat ada 3 tadi. Bagaimana cara menciptakannya? Nih, Bank Mandiri, cari yang namanya cek account, bunyinya cek account. Kita lihat di sini cek account mana ya? Ini. Nah, disorot dulu, kemudian diklik 2 kali. Nah, berapa nomor rekeningnya? 0101 ya. Namanya adalah Bank Mandiri. Oke, kemudian saya klik oke. Nah, kemudian yang kedua apa yang ada tanda bintangnya? Piutang. Nah, apa namanya piutang? Kita cari trade debtors ya. Trade debtors. Mana nih yang trade debtors? Ini ya. Kita cari, kemudian diklik 2 kali. Nah, dia punya nomor 0102. Namanya piutang dagang. Bukan piutang usaha ya, piutang dagang karena ini di perusahaan dagang. Nah, satu lagi apa? Hutang ya. Cari yang trade creditors. Trade creditors. Mana? Nggak akan ketemu kalau dicari di kamarnya aset. Adanya ada di kamar liability. Mana yang trade creditors di sini ya. Klik 2 kali 0200 itu adalah hutang dagang. Selesai untuk yang tanda bintang saja. Nah, yang lainnya bagaimana yang nggak ada tanda bintangnya? Seperti biasanya, seperti yang di perusahaan jasa ya. Kita aset dulu, kita ciptakan, klik new, 0100 itu adalah kas. Betul ya? Oke. Kemudian klik new lagi. Setelah kas apa? Bank Mandiri sudah, piutang sudah, persediaan. 0103 adalah persediaan barang dagangan. Oke. Kemudian klik new lagi. Perlengkapan 0104. Kita namakan perlengkapan. Agak lama ya. Jadi sambil latihan yang ngisi nama rekening ya. Kemudian peralatan. Itu adalah 0110. Peralatan. Oke. Kemudian berikutnya akumulasi. Berapa nomornya? 0111. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Selesai untuk yang aset ya, nama-nama rekening yang bernaung di bawahnya aset. Sekarang yang bernaung di bawahnya kewajiban ada 3, hutang dagang, PPN keluaran dan PPN masukan. Dari mana itu infonya ya ini? Dari sini ya. Ini dan ini sampai ini. Nah, tapi hutang dagang sudah kita masukkan tadi. Ya, jadi tidak perlu dimasukkan kembali. Oke, sekarang tinggal 2 ini yang belum kita masukkan. Ya, hati-hati bukan di sini kamarnya ganti kamar ya, ganti kamar di sebelahnya. Nomornya adalah 0211. Apa itu? PPN keluaran. Oke. Kemudian klik new lagi 0212 adalah PPN masukan. Oke ya. Selesai untuk yang untuk yang liability. Kemudian yang equity.
Ini ada satu cuman ya, maka nomornya adalah 300. Di sini jangan lupa pindah loh ya, pindah tempat. 0, 300, ini adalah modal. Kemudian yang income atau penjualan, ini ya, ada berapa? Nih ada 1, 2, 3. Kita masukkan, caranya seperti biasanya dengan menggunakan klik, ketik penjualan. Oke, klik lagi 0401 itu adalah potongan penjualan. Oke, kemudian lagi 0402 itu adalah retur. Retur penjualan. Oke, selesai untuk yang income. Sekarang yang HPP. Ya, HPP ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Caranya taruh di sini, kemudian klik new, 0500 adalah pembelian. Oke, klik new lagi, 0501. Namanya adalah potongan pembelian. Oke, klik new, 0502. Itu adalah retur pembelian. Oke, kurang lagi biaya angkut 0503. Biaya angkut pembelian. Oke, kemudian klik new yang terakhir 050 terakhir 3 ya, 4. Ini adalah ikhtisar laba rugi. Oke. Selesai untuk yang HPP. Sekarang yang expand ada 3 ya, bebannya ada 3. Masukkan 0511 itu adalah biaya gaji. Oke, kemudian 0512 itu adalah biaya listrik, air, telepon. Kemudian 0513 itu adalah biaya angkut penjualan. Nah, ini angkut. Oh, ada Y-nya ini ya. Oke, selesai ya. Kemudian kita klik close. Sebelum di close boleh diteliti satu persatu apakah semuanya sudah masuk sesuai dengan nama rekening yang disediakan. Kalau pendapatan lain sama expand, other expand tidak ada ya. Kita klik OK. Langkah selanjutnya ya, setelah ini kita ciptakan link ya. Kita ciptakan link dengan PPN ya. Sehingga barang-barang yang kita beli dan kita jual ini istilahnya ditempeli sama PPN 10% ya. Nah, untuk menciptakan karena PPN ini belum ada di data seperti yang waktu kita mengerjakan perusahaan jasa, klik list ya, list, kemudian text code. Di sini tidak ada ya, tidak ada PPN, belum kenal sama PPN ini program IOP, maka kita klik new ya, klik PPN, kemudian description, kepanjangannya pajak pertambahan nilai. Oke. Kemudian di sini 10% untuk link account for tax collect itu adalah pajak PPN keluaran saat kita jual. Dan yang account for tax paid itu saat kita beli ya, PPN masukkan. Ya, yang untuk yang ini dikosongin, kita klik OK. Sudah muncul? Sudah muncul ini ya. Kemudian kita close. Nah, itu. Kemudian setelah kita linkkan, maka ingat apa saja yang perlu kita linkkan dengan PPN. Jadi tadi itu kita ciptakan istilah PPN, sekarang kita setelah masuk tuh PPN-nya, ada istilah PPN, maka ada beberapa nama rekening yang perlu
ya yang perlu ditempelin link nanti kalau ada transaksi. Apa itu? 1. Perlengkapan, 2. Peralatan, 3. Pembelian, 4. Retur pembelian, 5. Penjualan, dan ke-6 retur penjualan. Jadi untuk mempermudah mengingat-ingat itu pembelian dan returnya, penjualan dan returnya, plus perlengkapan dan peralatan. Sudah, gampang ya? Apa tadi? 1. Pembelian dan returnya, berarti retur pembelian, penjualan dan returnya, kemudian yang kelima perlengkapan, dan kemudian keenam peralatan. Oke ya. Jadi bagaimana cara kita ngelingkan seperti yang kemarin waktu di perusahaan jasa satu-satu ya. Dengan cara apa? Account list ya. Apa tadi? Yang dilingkan apa? Perlengkapan, nomor 1 dulu perlengkapan. Klik 2 kali, kemudian klik yang detail sebelahnya profile ini ya. Ini diganti dengan PPN. Selesai untuk perlengkapan. Kemudian apa? Peralatan. Cari di sini, klik 2 kali, detail, ganti dengan PPN. Selesai. Apalagi? Pembelian. Tempatnya di mana? Di sini ya. Klik 2 kali, details PPN. Oke. Apalagi retur, potongan enggak ya? Iya, retur pembelian. Klik 2 kali, detail, kemudian PPN. Oke. Apalagi penjualan ada di sini ya, penjualan ini. Klik 2 kali, detail PPN. Oke. Kurang 1, retur penjualan, klik 2 kali, detail PPN. Oke ya. Tadi saya sepertinya ada yang keliru menamakan, cuman kurang satu huruf kayaknya ya. Apa tadi ya? Saya kok terasa ada yang salah tadi, penjualan kurang N gitu ya. Oh enggak ya. Oke, nanti pasti ketemu ya. Oke, kemudian kita close. Jadi semua 6 itu sudah kita buatkan linknya. Itu ya, sampai dengan halaman 20 sudah kita kerjakan, langkah 2. Nah, sekarang langkah ketiga itu adalah mengisi saldo awal. Ya, dengan cara setup balance, kemudian account opening balance. Kita buka apa tadi? Setup balance, account opening balance. Nah, ini Anda silahkan lihat di soal ya, saldo awal tadi. Desember merupakan saldo awal bulan Januari 2016. Oke, sambil saya didiktekan tanpa titik ya. Kemudian 24, kemudian 500.000 betul ya. Kemudian di sini, nah pada saat akumulasi jangan lupa ada tanda minusnya. Itu ya. Nah sekarang apalagi yang ada di saldo awal? Liability 8 juta. PPN keluaran, PPN masukan tidak ada di saldo awal. Modal langsung 72.500. Gitu ya. Oke, selesai. Saya klik OK. Jadi langkah kita ketiga mengisi saldo awal tadi sudah selesai. Nah, sekarang langkah keempat. Apa itu langkah keempat? Mengisi default customer. Caranya bagaimana? Setup link account dan sales account. Nah, yang kelima mengisi default vendor. Setup link account juga, tapi yang purchase account ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya, mengelingkan. Kalau piutang maka kita terima piutang, maka bank mandiri kita bertambah. Nah, sebaliknya bila kita membayar hutang, maka bank mandiri kita berkurang. Nah, ini langsung link nanti ya. Oke, sekarang caranya untuk mengisi default customer, setup, kemudian link account, kemudian sales account dulu ya, sales account dulu.
Nah, tanda contrengnya, tanda centangnya dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Ini ya, ini nanti link. Piutang terima duit, banknya bertambah. Oke. Sekarang langkah kelima, mengisi default vendor ya dengan cara setup, kemudian link account, kemudian yang purchase account. Kalau tadi sales account berhubungan dengan penjualan, berarti dengan customer. Kalau ini berhubungan dengan supplier ya, karena pembelian. Nah, ini pun juga tanda contrengnya dihilangkan. Ya, ini artinya adalah pada saat kita bayar hutang, maka Bank Mandiri kita berkurang karena kita bayarnya pakai saldo yang ada di Bank Mandiri kita. Ini secara otomatis link nanti ya. Kita klik OK. Itu langkah ke-5. Sekarang langkah berikutnya. Ini adalah mengisi buku bantu customer atau kita sering bilang kartu piutang. Ingat, piutang kita kepada berapa orang tadi? 2 orang ya. Balik lagi ke soal, ingat piutang kita ke 2 orang ini. X 5 juta, Y 3 juta. Nah, bagaimana mengaplikasikan? Klik setup, kemudian klik balance, kemudian karena piutang ya, maka customer balance. Karena piutang itu berhubungan sama customer ya. Nih. Kemudian setelah itu kita klik add sale. Ya, kita namakan di situ toko X ya. Toko X tadi ya. Enter, ada klik new. Nah, kemudian ID-nya tadi berapa? ID-nya C1 ya, customer yang pertama. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengisikan toko X itu alamatnya di mana, kota mana, di negara mana, kode posnya, nomor TV-nya dan sebagainya. Karena tidak ada informasi itu, ya kita lewati saja langsung oke. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi ya Anda tuh benar-benar tuliskan tuh alamatnya ada di mana. Kita klik OK, kemudian enter ya. Nah, ini date-nya adalah 01 2016 gitu ya. Kemudian kita isikan di sini 01, oh ini 00 ya, 01. Kita bisa isikan di sini apa? Diisikan apa? Saldo awal gitu ya. Boleh ditambahi lo, boleh lo gitu ya. Boleh. Ini kan sifatnya hanya keterangan. Terus kemudian ingat berapa jumlahnya? Kita lihat di sini jumlahnya. Mana tadi sih? Ini ya 2 juta ya. Kita isikan. Piutang kita ke dia itu adalah 2 juta tanpa titik. Kemudian text code-nya tulis free ya, GST free. Karena saldo awal nggak ada pajaknya. Oke, kemudian kita record. Ya. Nah, apa ini kok ada komen seperti ini? Kita oke saja, itu adalah nanti akan link ya. Kemudian yang toko Y belum kita masukkan, maka add sale ya, add sale ini yang toko Y yang kedua. Kita namakan toko Y, enter, klik new, kemudian enter. Ini adalah customer kedua, alamatnya silakan ditulis kalau ada, kalau enggak kelamaan oke aja. Enter lagi. Nah, di sini dituliskan apa? Saldo awal, tambahi lo boleh, enggak ditambahi juga boleh. Nah, berapa ini? 3 juta ya. 3 juta tanpa titik. Text code-nya diganti dengan GST free. Kemudian kita record ya. Nah, ini ada tampilan congratulation, berarti artinya pada saat kita mengisikan saldo awal yang tadi 5 juta kan piutang 5 juta tadi yang ada tanda bintang ya. Ada congratulation berarti benar 2 ditambah 3 sama dengan 5 juta gitu ya. Kita oke di sini. Oke, kemudian kita close ya 5 juta ya. Nah, kalau kita ingin lihat tadi itu sudah memasukkan saldo awal ya kan? Setup, balance, account opening balance. Nah, ini loh, piutang ini kan 5 juta ini sudah kita isikan. Nah, kerinciannya toko X dan toko Y tadi 2 sama 3, berarti cocok dengan ini. Kalau nggak ada komen congratulation berarti salah ya, masih salah karena nggak sama dengan saldo awal yang kita masukkan.
Jelas ya, rinciannya nggak sama dengan saldo awal yang kita masukkan. Oke, sekarang berikutnya. Langkah berikutnya, langkah 7, itu adalah mengisi kartu hutang. Kalau tadi kartu piutang ini ya, sekarang kartu hutang kita isikan. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara setup, kemudian balance, kemudian supplier balance sekarang ya. Karena kalau hutang itu hubungannya sama supplier, tempat kita kulaan, namanya supplier ya. Ada semacam ini, kemudian add purchase, namanya siapa tadi ya? Kita PTX sama PT ya, 5 sama 3. PTX dan PTY. Oke, kita namakan PTX gitu ya. PTX, kemudian kita di sini enter, kemudian kita klik new. Di sini adalah vendor pertama. Oke ya. Sini. Nah, ini nomornya kita ganti 01 2016. Ini boleh kita kasih nama saldo awal, ditambahin lo ya boleh ya. Nah, berapa tadi? Masih ingat? 5 juta. 5 juta tanpa titik. Ini kita ganti GST free. Oke. Kemudian kita record. Oke. Kemudian lagi yang PTY ya, PTY ya. PTY, enter, kita new, enter lagi, vendor kedua, langsung oke saja, enter lagi, saldo awal, di sini berapa? 3 juta ya, 3 juta. Kita record, nah ada congratulation lagi. Oke, jadi ini adalah supplier tempat kita kulaan ya, kita close. Nah, kalau pengen tahu card filenya ya, itu adalah Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang keliru kayaknya ya. Toko harusnya toko apa ini? Toko A, toko B. Kok saya nulisnya toko X, toko Y ya? Bolehkah diganti? Bolehkah, bisakah diganti toko A harusnya ini ya? Nah, bolehkah diganti? Boleh nih, toko A gitu ya. Kemudian kita oke. Itu caranya kita mengedit ya. Ini toko Y. Ini toko harusnya toko B. Jadi kalau customer kita namakan A dan B, kalau supplier kita namakan X dan Y gitu ya. Punya 2 customer dan 2 supplier. Jelas ya? Itu memang tadi sengaja saya salahkan ya. Tujuannya untuk kalau misalnya ada editan, kita betulkan gitu ya. Oke, untuk langkah yang ketujuh sudah, kurang satu lagi. Kurang satu lagi yaitu buku bantu atau kartu stok, buku bantu produk. Jadi stoknya kita masukkan, kita punya stok itu barang apa saja dan jumlahnya berapa gitu ya. Nah, itu bisa Anda lihat di halaman berapa ini. Ya, Anda bisa lihat tutorial ya. Nah, kita rencananya ini mau masukkan ini. Di gudang ada 50 Lenovo dan Acer 20 Acer gitu ya. Nah, caranya adalah dengan klik inventory. Kemudian item list ya. Nah, kemudian klik new. Kita namakan di sini berapa, kodenya apa ya? Lupa Bu Yuniar. Kodenya ini PR1. Ini ada, barusan ada masuk apa ini? Oh alah ya. Oke ya, kita kembali ke sini. Kodenya adalah PR1. Enter. Namanya adalah apa? HP atau komputer Lenovo lah ya, Lenovo. Oke. Kemudian jangan lupa di sini ada saldo awal, itu klik yang I inventory. Kalau ini untuk beli, ini untuk jual. I buy this item kalau kita beli, I sell this item kalau kita jual. I inventory this item itu kalau ada saldo awal. Kemudian di sini Anda pilih nama rekening persediaan barang dagangan, gitu ya. Jangan khusus di oke dulu, tapi coba Anda klik yang tanda panah ya. Ini karena mengisikan jumlahnya.
Jadi jangan di OK dulu tapi di quantity on hand. Oke, di sini ya PR1 01/01/2016 sampai dengan akhir bulan berarti 31/01/2016 juga. Oke ya. Kemudian klik adjust inventory. Ya, adjust inventory tanggalnya ya awal karena namanya juga awal, saldo awal 2016. Oke ya. Nah, sampai sini ada kesulitan, paham ya? Oke, kemudian kita isikan di sini item number itu PR1 ya. Kuantitinya berapa? Kita punya 50 ya. Kita isikan kuantiti 50. Unit cost artinya harga cost biaya unitnya berapa? Artinya harga belinya per unit Rp500.000 tanpa titik. Nah, amount di sini ini adalah rupiah nanti otomatis 50 kali 500.000. Kita klik saja dia ngitung sendiri. Nah, kemudian akunnya itu ditulis dengan persediaan barang dagangan. Yang atas nih ya. Oke, jobnya enggak usah. Jelas ya? Nah, kemudian kita record, cancel, close. Baru kita OK tadi. Nah, sekarang sudah ada Lenovo. Kok Lenovo ya? Bisakah ini dibetulkan? Bisa. Ini Lenovo. Baru kita klik OK. Gitu ya. Nah, sekarang menciptakan yang PR kedua, yang jenis produk yang kedua, apa tadi? Acer ya, Acer ya. Nah, kita namakan di sini produknya kodenya PR produk 2. Namanya adalah Acer. Oke, sama caranya inventory this item persediaan, jangan lupa jangan di OK dulu tapi ini ya panah kecil quantity on hand dulu. Oke, sini 01 balik lagi sampai 31/01/2016 begini, adjust inventory. Kemudian 01/01/16. Nah, ini PR2, produk kedua. Ya. Jalan ke kanan pakai tab. Kuantitinya berapa? Kita punya 20 ya. 20. Nah, begini. Unit cost-nya harga belinya berapa? 600 ya, 600.000. Baru amount-nya otomatis, account-nya kita pakai yang persediaan barang dagangan. Oke. Kemudian kita record, kemudian cancel, kemudian di sini close. Nah, sudah masuk, baru tadi saya bilang kan jangan khusus di OK. Kalau sudah begini ada tulisan 20 quantity on hand-nya, maka baru boleh disimpan. Jadi muter dulu, baru balik ke form yang sebelumnya. Oke, jadi ini ya sudah jadi. Kita close. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai dengan langkah ke-8 ya, langkah ke-8 itu membuat apa ini tadi kartu stok. Langkah ke-9 dan 10, 9 itu membuat jurnal transaksi dan kemudian langkah ke-10 itu adalah melihat laporan keuangan. Cukup dengan satu kali klik saja Anda akan tahu berapa laba yang kita peroleh ya. Begitu ya. Nah, nanti karena ini pekerjaan kita nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya, agar nanti pertemuan berikutnya kita nggak ngulangi lagi dari awal ya, maka perlu disimpan ini ya. Jadi nanti tinggal buka aja, nggak perlu dari awal lagi dengan cara file, kemudian backup ya. Nah, kemudian klik continue. Saya letakkan di mana dokumen ya. Saya kasih di sini Yuniar gitu ya. Saya klik OK. Jadi ini sudah tersimpan ya. Nah, sudah tersimpan, letaknya di sini. Tadi kita punya saldonya adalah 80.500 ya. Nah, oke. Anggap saja kita tutup ini ya. Kita tutup ini tadi, kita tutup.
Kemudian esok harinya kita kan buka nih ya, buka lagi yang sudah pernah kita kerjakan hari ini. Caranya harus dibuka, nggak bisa buka My Dokumen langsung, nggak bisa, tapi buka di Mayop-nya tadi lagi. Programnya Mayop dibuka dulu, baru kita open di sini. Ya. Nah, di mana tadi tempatnya? Kita letakkan, lupa Bu Yuniar tadi letaknya di mana ya? Nah ini. Ini ya, kita klik di sini, kemudian continue, kemudian yes, oke. Nah ini, jadi kita bukanya seperti itu caranya. Kita coba lihat apakah masih 80.500.000. Nah ini, jadi begitu ya caranya untuk menyimpan dan membuka kembali, karena nggak mungkin dalam waktu 1 jam Anda di lab selesai sudah gitu ya. Pasti harus ada yang tidak selesai dan harus disimpan, kemudian dilanjutkan di esok harinya. Begitu cara membuka dan menutup, menyimpan dan membuka kembali. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya.